البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-84 dari surat Al-Maidah juz yang ke-7. Masih seputar kisah sambungan kemarin, bahwasanya ada di antara orang-orang Nasara yang mereka masih benar-benar beriman kepada Nabi mereka, sehingga membenarkan Nabi Muhammad SAW dan juga membenarkan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Dan mereka pun sangat-sangat berangan-angan untuk Allah Ta'ala muliakan mereka dengan diikut sertakan menjadi saksi nanti di hari kiamat terhadap umat-umat yang ada. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin." Artinya, mengapa kita tidak mau beriman kepada Allah dan apa-apa yang telah didatangkan kepada kita berupa kebenaran, dalam keadaan kami ingin Allah Ta'ala masukkan kami, Rabb kami masukkan kita bersama kaum saleh, yang maksud bersama orang-orang yang saleh. Ini ucapan mereka. Maksudnya mereka itu setelah merasa bahwasannya dibacakan Al-Quran, kemudian mereka juga mengeluarkan air mata, menyadari bahwasannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu benar. Nah, mereka berangan-angan, kenapa kami atau kita tidak mau beriman terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita berupa kebenaran, padahal kami atau kita berkeinginan kalau Rabb kami memasukkan kita ini termasuk orang-orang yang saleh. Kita lihat sini tafsirannya biar jelas. Qala al-mufassirun asbahumullah wa qalu, mereka berkata, wa ayyu laumin alaina fi imanina billah, celaan apa lagi yang akan menimpa diri kita kalau seandainya kita beriman kepada Allah, wa tasdiquna bil haqq, dan pembenaran kami terhadap al-haq alladzi jaa'a nabihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min indillah, dan pembenaran kami terhadap al-haq yang telah dibawa atau yang telah datang kepada kami, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari apa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Quran. Nah, barakallahu fikum, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu merasa menyesal gitu loh. Apa sih sebenarnya celaannya? Apa sih sebenarnya cacat-cacatnya kalau seandainya kami ini ngikutin Nabi Muhammad SAW? Wattiba'ina lahu, dan juga perbuatan kami mengikutinya. Wa narju an yudkhilana rabbuna ma'a ahli ta'ati fi jannatihi yaumal qiyamah. Dan kami berharap semoga Rabb kami memasukkan kami bersama orang-orang yang senantiasa mentaatinya di surganya di hari kiamat kelak. Ini angan-angan mereka. Jadi mereka itu ada juga yang masih punya angan-angan seperti ini ya. Nah, maksudnya itu apa kesalahannya kalau kami itu beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah yang Allah telah datangkan kepadanya berupa Al-Quran. Paham ya? Nah, dan apa kesalahannya kalau kami mengikutinya? Padahal kami ini berharap, kata mereka ya, ini berharap kalau Allah Ta'ala itu masukkan kami bersama orang-orang yang taat di dalam surganya hari kiamat kelak. Ini maksudnya, nah barakallahu fikum, ungkapan dari mereka orang-orang yang masih memiliki jiwa yang bersih. Nah barakallahu fikum, yang masih mereka dekat terhadap orang-orang mukminin. Kita lihat ayat yang berikutnya.
Fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Ini ayat yang ke-85. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasi mereka, memberikan ganjaran kepada mereka bima qalu, dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Bayangkan ucapan yang bagus, angan-angan yang bagus, ucapan yang bagus, Allah taala memberikan apa? Ganjaran. Memberikan pahala, balasan kepada mereka dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Berupa apa? Kemuliaan mereka terhadap iman. Barakallahu fiikum, dan Islam. Kita lihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, yaitu apa? Pahala atau ganjaran tersebut surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai yang indah. Ada sungai khamar, ada sungai barakallahu fikum air tawar, ada sungai air susu, ada sungai air madu. Paham ya? Maksudnya sungainya penuh dengan kelezatan situ. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat khalidina fiha, dalam keadaan mereka tidak pindah dari situ, kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, yang demikian itu adalah balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala al-mufassirun asabahumullah fajazahumullahu bima qalu minal i'tizaz bi imanihim bil Islam. Maka Allah taala membalasi mereka dengan sebab apa yang mereka ucapkan, berupa i'tizaz. Apa i'tizaz? Yaitu merasa mulia, bi imanihim, dengan keimanan mereka, bil Islam, dengan keislaman. Wa talabihim, dan permintaan mereka, an yakunu ma'al qaumis salihin. Bayangkan, permintaan mereka agar mereka menjadi kaum yang saleh. Ini angan-angan yang bagus itu loh. Allah taala balas dengan angan-angan yang bagus tadi, keinginan mereka yang bagus tadi, dengan apa? Dengan surga. Kita lihat di sini. Jannatin tajri min tahti qusuriha wa asyjariha al-anhar. Yaitu Allah taala berikan apa? Balasan berupa surga yang mengalir dari bawah istana-istananya, dan mengalir dari bawah apa? Pohon-pohonnya sungai. Masya Allah. Makithina fiha la yakhrujuna minha, dalam keadaan mereka tinggal di dalamnya dan mereka tidak akan keluar darinya. Mereka kekal di dalam surga tersebut. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat lagi. Wala yuhawwaluna anha, mereka tidak akan dipindahkan, karena kekal di dalamnya, mereka tidak akan dipindahkan darinya. Wadzalika jazaa'u ihsanihim fil qawli wal amal. Yang demikian itu adalah balasan karena kebaikan mereka dalam ucapan dan amalan. Ikhwan fi din azza wa jalla, karena balasan tersebut tergantung dengan apa? Amalannya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidaklah suatu kebaikan dibalasi kecuali dengan kebaikan juga. Barakallahu fikum. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Kalau amalannya baik, balasannya baik. Kalau amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Kita lihat di sini ayat yang selanjutnya 86. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim." Adapun orang-orang kafir yang mereka kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penduduk neraka jahim. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, balasan mereka apa? Neraka jahim. Wal iyad billah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah walladzina jahadu wahdaniyatallahi wa ankaru nubuwwata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan orang-orang yang mereka mengingkari tunggalnya Allah taala, esanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkari tauhidnya, tauhid apa? Uluhiyahnya. Dan mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kadzdzabu bi ayatihil munazzalah ala rusulih, dan mereka mendustakan ayat-ayatnya yang telah diturunkan kepada para rasulnya. Ulaika hum ashabun nar al-mulazimuna laha. Mereka itu adalah para penduduk api neraka yang senantiasa berada di dalamnya. Allah musta'an. Jadi keadaan seperti itu, barakallahu fikum. Orang-orang yang mengingkari barakallahu fikum tauhid al-uluhiyah dan juga mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW, balasannya ini api neraka, kekal di dalamnya. Karena mereka orang kufar, orang-orang kufar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azza wa jalla, kita lihat lagi yang berikutnya, ayat yang ke-87, perhatikan baik-baik.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan makanan-makanan atau minuman-minuman yang baik yang Allah Ta'ala halalkan untuk kalian. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian berlebih-lebihan. Paham ya? Wa innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang berlebih-lebihan. Allah musta'an, orang-orang yang melampaui batas. Karena apa? Kalau orang itu melampaui batasannya, ekstrim, berlebihan, itu justru ancamannya apa? Kecelakaan. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah bagi orang-orang yang ekstrim, yang berlebihan di dalam ibadah atau yang semisalnya. Tapi 3 kali Rasulullah mengulanginya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang sahih, innama ahlaka man kana qablakum, di antaranya apa? Sebabnya, na barakallahu fikum iyyakum wal ghuluwa fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan sifat ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya umat-umat sebelum kalian dibinasakan karena ghulu, ekstrim. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun asabahumullah. Asabahumullah itu maksudnya semoga Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatin ahallallahu lakum minal mata'im wal masyarib wa nikahan nisa. Masyaallah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik yang Allah Ta'ala halalkan untuk kalian, berupa makanan dan minuman, dan berupa menikahi wanita. Karena manusia tidak boleh dia berlebihan tadi itu, mengharamkan dirinya, tidak mau makan makanan halal misalkan. Demi Allah aku enggak akan makan nasi misalkan. Posisi dia tidak ada masalah. Paham ya? Kemudian dia intinya apa? Tidak makannya itu kalau tidak mengharamkan enggak masalah, tapi kalau dia mengharamkan, haram bagiku makan nasi misalkan. Posisi dia sehat, enggak ada pantangan, mengharamkan sesuatu yang halal, itu enggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Haram bagi anak untuk nikah misalkan. Padahal dia normal, posisinya juga memungkinkan, enggak boleh seperti itu. Oleh karena itu hadis Anas bin Malik yang sering antum dengar, 3 orang yang dulunya mereka merasa menganggap remeh ibadahnya, datang kepada sebagian istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanya, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Dikabarkan kepada segenap para sahabat yang nanya tadi. Falamma ukhbaru, ketika dikabarkan, paham ya, mereka apa? Ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap remeh ibadahku. Kok ibadahku masih sedikit ya, enggak ada bandingannya dengan ibadahnya Rasulullah. Akhirnya 3 orang tadi yang pertama mengatakan apa? Wallahi, demi Allah la asuman nahara wala uftir. Demi Allah aku akan puasa terus, enggak mau buka katanya. Bayangkan, kelihatannya bagus ya, puasa terus enggak mau buka, sumpah lagi. Paham ya? Kemudian yang kedua mengatakan wallahi la aqumanna al-laila wa la anam. Demi Allah, aku akan salat malam terus, enggak mau tidur. Kelihatannya bagus ibadah, tapi berlebih-lebihan. Yang ketiga mengatakan wallahi la atazawwajun nisa abada. Demi Allah, aku enggak akan menikahi wanita selama-lamanya. Bayangkan. Kelihatannya apa? Fokus ibadah tapi berlebih-lebihan. Akhirnya berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah mendengarkan berita tadi, Rasulullah mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza?" Kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini. Mereka menjawab. Setelah menjawab, Rasulullah mengatakan, "Nam wallahi inni la akhsyakum lillahi wa akhsyakum billahi wa atqakum lah." Demi Allah, sungguh aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya. Walakinni asumu wa aftir wa aqumu wa anam wa atazawwajun nisa. Masyaallah. Tapi aku, kata Rasulullah, tidur, tapi aku puasa dan makan, bukan. Aku juga salat malam dan tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Di akhir hadis apa kata Rasulullah? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Itu syahidnya. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Syahidnya di sini, barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi sikap ghulu ekstrim itu sangat dilarang di dalam syariat ini. Coba bayangkan, kita lihat lagi tafsirannya. Fa tudayyiqu ma wasa'allahu 'alaikum. Akhirnya kalian mempersempit perkara yang Allah telah luaskan untuk kalian.
daging binatang ternak lah taruhlah, kambing halal, sapi halal, kemudian apa barakallahu fikum, unta halal, kok kalian haramkan? Mempersempit berarti kan? Mempersempit. Berbeda halnya orang yang punya pantangan, taruhlah dia enggak boleh apa makan nasi lah. Dia bukan mengharamkan karena nasi itu haram, bukan. Dia memang menghindari diri dari nasi karena dia punya penyakit. Itu lain lagi. Tapi kalau sampai dia mengharamkan itu berdosa. Paham ya? Nah, kita lihat berikutnya. Wala tatajawazu hudud ma harramallah, dan jangan kalian melampaui batasan-batasan yang Allah Taala haramkan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Taala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kita lanjutkan lagi ayat berikutnya. 89. Qala Allah Ta'ala berfirman, atau 88 dulu ya. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah oleh kalian dari apa-apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian halalan thayyiban, sesuatu yang halal dan bagus. Kalau halal pasti bagus. Paham ya? Bagus itu pasti halal. Paham ya? Sehingga halalan thayyiban, thayyiban ini na'at yang sifatnya apa? Mensifati halal tersebut. Perkara yang halal itu bagus. Kalau perkara yang haram khabith, kan itu jelek. Naam. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian beriman terhadapnya. Qala al-mufassirun asabahumullah ya ayyuhalladzina amanu. Atau watamatta'u ayyuhal mu'minun, dan bersenang-senanglah kalian wahai segenap kaum mukminin bil halal thayyib, dengan sesuatu yang halal dan bagus, mimma a'taqumullah wa manahakum iyyah, dari perkara-perkara yang Allah Taala berikan kepada kalian dan Allah Taala karuniakan kepada kalian. Makanan-makanan yang halal banyak. Tidak harus mewah. Tempe tahu halal atau tidak? Halal, tapi enggak hanya dalam artian walaupun tidak terlalu mewah, halal itu banyak sekali. Paham ya? Jangan sampai kita merasa halal itu harus istimewa, harus mewah, tidak harus. Paham ya? Tidak harus mewah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wattaqullaha bimtisali awamirih wastinabi nawahi. Langsung disebutkan definisinya di sini. Masya Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa? Bimtisali awamirihi wastinabi nawahi, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Ini yang disebutkan ini merupakan apa? Bahwasanya dorongan dan anjuran untuk kita itu milih sesuatu yang halal yang bagus. Karena apa? Karena makanan yang halal yang bagus itu pengaruh untuk badan itu, ada pengaruhnya. Orang kalau sering makan yang haram, daging-daging binatang buas misalkan, orangnya enggak tahu beda tabiatnya dengan apa? Dengan makanan yang dia makan tadi itu. Dulu pernah kami baca, kalau tidak salah itu kitab karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Terkadang tabiat manusia itu tergantung dengan makanannya juga. Jadi makanan berpengaruh pada tabiatnya. Kalau dia suka makan makanan yang haram, seperti binatang-binatang buas, makan daging harimau, rica-rica, badak misalkan, atau misalkan apa barakallahu fikum sate singa misalkan, kemudian gulai buaya misalkan, ya binatang-binatang buas, itu orangnya nggak jauh beda biasanya. Bengis, kemudian apa? Intinya suka membuat kejahatan atau misalnya. Intinya tabiat itu berpengaruh. Tapi kalau orangnya yang dia makan makanan yang biasa, yang lembut, yang tabiatnya barakallahu fikum halus atau semisalnya, insyaallah juga tidak jauh beda. Nah, itu maksudnya berpengaruh gitu ya. Makanan itu termasuk perkara yang perlu kita perhatikan baik-baik. Coba bayangkan hadis yang sudah kita lewati. Orang sudah mengangkat tangannya ke langit. Paham ya? Kurang apa lagi? Safar lagi dia. Pakaiannya sudah kusut yang dia pakai. Tapi kenapa doanya enggak dikabulkan? Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram, dia dikasih makan dari harta yang haram, bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Bayangkan. Jadi terkadang sudah ada sebab-sebab untuk dikabulkan doa, tapi karena ada mawani, penghalang-penghalang, doanya tidak dikabulkan. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Itu semuanya tentunya kita berpikir ya, karena terkadang kita kan mungkin kenapa ya doanya dikabulkan? Sebabnya sudah dia tempuh, tapi mawaninya dilihat dulu. Jangan-jangan dia makannya makanan yang haram, ya enggak? Sudah tempuh, sepertiga malam terakhir dia sholat, berdoa, tapi kenapa dikabulkan? Ternyata dia apa? Pakaiannya haram yang dia pakai, pakaian curian. Minumnya pun apa? Airnya air curian.
Paham ya? Kemudian makanan-makanan curian juga. Jadi semuanya serba haram, mawani' namanya, penghalang-penghalang. Walaupun sebab-sebab dikabulkan sudah ada, tapi penghalang-penghalang ada gitu loh. Itu enggak bisa. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Fa inna imanakum billah yujib 'alaikum taqwa wa muraqabah. Wa muraqabah artinya sesungguhnya keimanan kalian kepada Allah itu mengharuskan atas kalian bertakwa kepadanya dan merasa diawasi. Muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Dalilnya mana? Dalilnya dalam hadis Jibril yang panjang itu namanya apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Artinya kamu beribadah kepada Allah taala seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Itu namanya ihsan. Rukunnya cuma satu saja. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-89 barakallahu fikum. Qala Allah taala berfirman, "La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kalian dengan sebab apa? Perbuatan kalian main-main dalam sumpah kalian. Walakin akan tetapi yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah taala akan menghukum kalian dengan apa? Dengan sebab perjanjian sumpah yang sudah kalian ikat, kemudian kalian mengingkarinya. Kalau cuma main-main bercanda itu belum dihukum. Tapi kalau sudah bersumpah, sudah mengatur suatu perjanjian kok dia ingkari, dia langgar, baru ada hukumannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fakaffaratuhu, ini lihat kafaratul yamin. Fakaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin. Ayo, memberi makan 10 orang miskin, ingat-ingat. 1, it'amu 'asyrati masakin. 1 pilihannya memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang ini. Kalau belum kenyang harus nambah lagi. Paham ya? Seperti itu memang. Kalau di Yaman sana pengalaman kita dulu biasanya jadikan sasaran orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan terkenal sekaya apapun di sana itu miskin itu loh. Benar itu ya. Jadi kalau ada orang Arab kafarah itu sasaran orang Indonesia. Besok ada kafarah, siapkan 10 orang yang siap makan. Ya 10 orang Indonesia semuanya dikasih makan, kenyang belum? Belum, tambah lagi. Kenyang belum? Belum, tambah lagi sampai kenyang. Karena itu syaratnya, memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang gitu loh. Kalau belum kenyang enggak bisa, harus sampai kenyang. Udah kenyang, dah cukup selesai. Kalau belum kenyang nambah lagi gitu loh. Masya Allah. Maksudnya bagaimana syahidnya adalah ini pilihan pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kalau dia sumpah, wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk ke rumahnya Zaid misalkan. Ternyata Zaid ini orangnya baik, sunni salafi. Paham ya? Antum ingat, wah ini sunni salafi, masa anak enggak masuk sih? Nah, antum batalkan sumpah itu, bayar kafarah gitu loh. Karena harus, kalau dia bersumpah dengan suatu sumpah, melihat sesuatu yang lebih baik, harus mendatangi kebaikan tadi. Tapi bayar kafarah. Pilihannya pertama, memberi makan apa tadi? 10 orang miskin sampai kenyang. Paham ya? Yang kedua, atau sambungannya dulu, min ausati ma tut'imuna ahlikum. Makanan-makanan yang pertengahan, yang kalian beri makan keluarga kalian. Jadi makanannya tidak terlalu rendah, tidak terlalu mewah, tapi makanan yang cukup lah. Bisa apa? Membikin 10 orang tersebut kenyang. Itu pertama. Memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Nah, memberi pakaian kepada mereka. Ini dalam ayat ya. Kalau dalam hadis nanti ada tambahan lagi. Ini dalam ayat. Memberi pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah, atau di dalam ayat pun juga nanti sebutkan juga. Maksudnya kalaupun tidak ngasih makanan, ngasih pakaian 10 orang miskin gitu loh. Paham ya? Itu yang satu. Pertama, imam ngasih makanan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kedua, tahrir raqabah, membebaskan budak. Kalau punya budak, dia memerdekakan budaknya, dibebaskan. Yang berikutnya, faman lam yajid, kalau dia enggak jumpai budak wala tidak mampu ngasih makanan, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari berturut-turut. Ingat-ingat ya ini ya. Pertama tadi apa Husain? Memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang atau memberi pakaian. Kedua apa tadi? Abdurrazzaq? Bebaskan apa? Budak kalau mampu. Yang ketiga apa tadi? Ihsan. Apa? Puasa 3 hari berturut-turut. Paham ya? Harus berturut-turut ya. Senin, Selasa, Rabu misalnya seperti itu. Itu bayar kafarahnya kalau orang sumpah kemudian dia melanggar. Beda ya kafarahnya ini dengan kafarah apa? Kafarah orang yang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan. Nah, itu kafarahnya apa kafarahnya? 60 orang miskin satu. Paham ya? Ngasih 60 orang miskin sampai kenyang.
Paham ya? Nah, kemudian barakallahu fikum ya seukuran yang dia berikan pada orang lain, intinya bisa mencukupi 6 orang miskin tadi itu. Yang kedua bebaskan budak. Yang ketiga puasa 2 bulan berturut-turut. Bedanya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi biar tambah jelas. Nam dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah sumpah-sumpah kalian kalau kalian sumpah kemudian melanggar. Wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Seperti itulah Allah Taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian itu bersyukur. Wahfadzu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Orang Arab itu antum jangan ambil hati. Orang Arab itu mudah sekali mengucapkan sumpah ini. Kadang dia tuh enggak ada sebab pun sumpah wallahi gitu. Wallahi akhana uhibbuka ya akhi, wallah uqsim billah wa rabbil ka'bah katanya. Bukan hanya wallahi uqsim billah wa rabbil ka'bah. Tambah kuat lagi kan, demi Allah, demi Rabb yang milik Ka'bah katanya. Uqsim billah katanya. Aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Kita katakan kadang ada yang main-main canda dengan sumpah itu ada. Maksudnya itu karena sudah ada tradisi itu loh. Kadang ucapan-ucapan sudah muncul padahal dia bukan menginginkan sumpah itu loh. Innamal a'malu binniyat. Itu para ulama telah menjelaskan innamal a'malu binniyat. Cuman afdalnya dihindari. Kalau memang enggak harus sumpah, enggak perlu mengucapkan wallahi. Paham ya? Karena ucapan wallahi mengandung makna sumpah itu. Wallahi billahi tallahi. Naam. Jadi kalau misalkan antum ketemu orang Arab, diajak ngobrol misalkan wallahi akhi ana ams indakum ya akhi wallahi. Itu antum anggap aja wallahi itu biasanya itu supaya kita katakan tradisi dia gitu aja. Karena enggak ada faktor yang harus sumpah, dia sumpah sendiri. Paham ya? Seperti itu, na'am. Kita lihat sini tafsirannya qala al-mufassirun asbahumullah la yu'aqibukumullah ayyuhal muslimun. Wahai orang-orang muslimin, Allah Taala enggak akan menghukum kalian fima la taqsuduna addahu minal aiman, yaitu pada perkara-perkara yang kalian tidak menginginkan dengan sumpah-sumpah kalian, maksudnya cuma bermain-main. Misal qauli ba'dikum, seperti ucapan sebagian kalian la wallah, bala wallah, ini ucapan orang Arab. Seringnya ngomongnya enggak diminta sumpah sendiri. La wallah ya akhi. Ya akhi anta mawjud, la wallah. Itu ucapan yang enggak usah dianggap itu enggak dianggap. Enggak perlu bayar kafarah di situ karena niat dia bukan sumpah. Paham ya? Cuman karena istilahnya apa ya? Tradisi gitu loh, ucapan mereka. Nah, la wallah, bala wallah, walakin yu'aqibukum bima qasadtum. Na'am barakallahu fikum bima qasadtum addahu biqulubikum. Tapi Allah Ta'ala akan hukum kalian pada sesuatu yang kalian inginkan dengan apa? Ikatan na'am barakallahu fikum sumpah kalian yang ada pada hati-hati kalian. Itulah yang dikasih hukuman nanti barakallahu fikum. Na'am. Ikhwana fid din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Fa idza lam tafu bil yamin, kalau kalian tidak menyempurnakan, tidak menunaikan sumpah tersebut, fa ismu dzalika yamhuhu, na'am, yamhuhu Allah bima tuqaddimunahu mimma syara'ahu Allah lakum kafarah. Ini. Kalau kalian enggak menyempurnakan sumpah tadi, melanggar maksudnya, maka dosa tersebut Allah Ta'ala akan menghapusnya dengan apa? Dengan perbuatan yang kalian persembahkan berupa perkara-perkara yang Allah telah syariatkan kepada kalian, yaitu kafarah. Apa kafarahnya? Min it'ami 'asharati muhtajin. Beri makan 10 orang yang butuh, la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Yaitu orang-orang miskin yang mereka tidak memiliki benda atau harta yang membikin cukup mereka, dan juga tidak memiliki harta yang bisa apa? Menutup kebutuhan mereka. Jadi kalaupun dia punya hanya dipakai untuk makan seharian itu saja atau untuk hari berikutnya, setelah itu enggak punya, harus kerja lagi. Paham ya? Itu contohnya di antaranya. Nah, miskin. Likulli miskin nisfu sa'. Ini kalau pakai patokan ini. Setiap satu orang miskin nisfu sa', setengah sa'. Satu sa' berapa mud? 4 mud. Satu mud berapa? Satu raupan ini, 1 mud. Paham ya? Berarti kalau nisfu sa' 2 raupan, 2 mud. Paham ya? 2 raupan ini ya. 2 raupan ini kalau beras antum masak udah banyak sekali. Paham ya? Nah, kalau dikembalikan ke makanan pokok negeri suatu kaum misalkan, karena kembali ke situ biasanya zakat fitrah dan semisalnya itu ya. Nah, karena kalau di Indonesia misalkan antum dikasih tepung yang juga jarang sekali kan, karena makanan pokoknya kan beras lah, setelah dimasak nasi kan itu. Nah, kita lihat sini. Setengah sa' min awsati ta'ami ahlil balad, ya kan? Nah, dari pertengahan makanan penduduk negeri tersebut. Kalau di Indonesia ya beras kan,
Na'am barakallahu fikum. Na'am, kalau di Arab sana ya tepung biasanya ya, ada gandum, bur, syair, paham ya seperti itu. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka. Likulli miskin ma yakfi fil kiswah urfan. Setiap satu orang miskin dikasih pakaian yang secara urf, secara tradisi sudah dikatakan cukup. Ya mungkin pakaian bisa pakaian semua, bisa jubah atau bisa yang semisalnya. Au i'taq mamlukin menarik, atau membebaskan budak. Paham ya? Ini yang kedua. Fal halif alladzi lam yafi bi yaminih mukhayyar baina hadhil umur tsalatsa. Maka orang yang bersumpah kemudian dia tidak memenuhi sumpahnya, maksudnya melanggar sumpahnya, dikasih pilihan di antara 3 perkara ini. Paham ya? Ngasih makan orang miskin 10 orang, atau memberi pakaian orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau enggak mampu baru yang berikutnya. Faman lam yajid syai'an min dzalik fa alaihi shiyam salasata ayyam. Maka puasa 3 hari berturut-turut. Tilka mukaffiratun. Tilka mukaffiratu adamil wafa bi aymanikum. Itu tadi ada kafarahnya karena tidak menunaikan, tidak memenuhi sumpah-sumpah kalian. Paham ya? Karena melanggar sumpah. Mahum soal ini? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat lagi. Wahfadu ayyuhal muslimun aymanakum. Jagalah oleh kalian wahai segenap kaum muslimin sumpah-sumpah kalian. Bistinabil halaf awil wafa in halaftum. Dengan menjauhi sumpah. Kalau enggak perlu sumpah, enggak usah sumpah. Kalau enggak perlu sumpah, enggak perlu sumpah. Paham ya? Tapi kalau dibutuhkan sumpah, sumpah. Paham ya? Seperti contohnya dalam masalah apa? Di ayat itu seruan pengakuan atau tuduhan, paham ya? Ini punyaku, ini punyamu, wallahi ini bukan punyaku. Atau wallahi ini bukan punya antum misalkan. Karena apa? Ingat-ingat patokan hadisnya, al-yamin 'alal mudda'i, al-yamin 'alal apa itu? Al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Al-yamin 'ala man ankar, al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu bagi orang yang ngaku-ngaku, yang nuduh tadi. Antum ngambil buku anak ya? Mana buktinya? Buktinya ini. Yang ngingkari anak enggak ngambil kok. Wallahi demi Allah enggak ngambil karena dia mengingkari. Jadi orang yang mengingkari cukup sumpah. Perkara dia bohong enggak bohong urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nuduh butuh bukti. Buktinya ini. Buku apa? Sidus Dunia. Paham ya? Contohnya gitu contohnya. Maksudnya apa? Ada buktinya berarti kuat. Kalau enggak ada buktinya yang ngingkari tadi mengucapkan apa? Wallahi demi Allah anak enggak mencuri. Selesai. Apa adapun dia dusta atau bohong urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Awil wafa'in halaftum, atau menyempurnakan memenuhi sumpah tadi kalau bersumpah. Awil kafarah idza lam tafu biha, atau bayar kafarah kalau tidak menyempurnakan sumpah, maksudnya melanggar sumpah. Karena bayyana lakum hukmal aiman wa tahallul minha. Sebagaimana Allah telah menjelaskan kepada kalian hukum sumpah-sumpah dan hukum menghalalkan sumpah tersebut. Maksudnya melanggar, kemudian bagaimana caranya biar dia tidak berdosa. Minha, di antara tadi itu sudah kita lewati. Yubayyinu lakum, untuk menjelaskan kepada kalian ahkamad dini, itu hukum-hukum agamanya, litashkurulah, agar kalian bersyukur kepadanya, ala hidayatih, di atas hidayah Allah Ta'ala yang berikan kepadanya, iyyakum, kepada kalian, ila thariqil mustaqim, hidayah Allah Ta'ala yang berikan kepada kalian kepada jalan yang lurus. Adapun ayat yang ke-90 karena berkaitan masalah Naam barakallahu fikum alur dan urut-urutan pengharaman khamr, insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.